والسلام على سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sejenak kita yatafaqahu fid din, yaitu mendudukkan perkara agama kita, mencoba untuk memahamkan terkait agama kita yang mudah-mudahan mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang membatalkan puasa, dan pada pagi ini kita akan membahas tentang orang-orang yang membatalkan puasa dan tata cara untuk menggantinya. Secara umum ada cara mengganti puasa dengan berpuasa kembali di hari lain, dan kemudian ada yang membayar fidyah dan ada yang menunaikan kafarat atau bahasa kitanya kifarat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di surah Al-Baqarah sudah dijelaskan di ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Harinya sudah tertentu atau harinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun, barang siapa yang keadaan sakit aw ala safarin atau dalam sedang perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia ganti di hari yang lain. Kemudian Bapak Ibu, untuk penjelasannya diganti di hari yang lain, yaitu sebelum masuknya puasa tahun yang akan datang. Artinya masih di tahun itu Bapak Ibu. Jadi harus ada penjelasan yang dicari oleh para ulama untuk mengikat ayat ini, menafsirkan ayat ini. Jadi Bapak Ibu, ketika orang yang sakit atau dalam safar, maka kewajiban untuk mengganti puasanya itu dilaksanakan pada tahun itu juga, dan tidak boleh menunggu mungkin 2 tahun, 3 tahun yang akan datang diganti puasanya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan adapun orang yang berat untuk melaksanakannya, maka dia boleh untuk mengganti dengan fidyah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami akan coba menjelaskan beberapa hal tersebut. Yang pertama Bapak Ibu, apabila batal puasanya disebabkan oleh syar'i, maka dia boleh mengganti puasanya, kemudian dia tidak dapat dosa atau tidak dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam keadaan sakit, apabila dia tetap berpuasa, maka akan timbul mudarat setelah itu, maka dibolehkan untuk membatalkan dan tidak mendapatkan dosa atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang safar juga Allah berikan keringanan. Orang yang sedang dalam perjalanan, dia boleh membatalkan puasa dan tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wajib dia ganti di hari yang lain ketika dia sudah bisa untuk melaksanakan puasa. Kemudian tipe yang kedua, orang yang membatalkan puasanya disebabkan bukan karena syar'i. Kok lah malih, kok sadang iman goyang pada hari itu, mancan lihat video-video HP di rumah, misalnya ada kawan mengirim ke grup Facebook, yo kirim pada minuman risol segala macam, tak dawa berbuka puasa pada hari itu, maka dia wajib mengganti puasanya pada hari yang lain. Akan tetapi dia mendapatkan dosa dan murka Allah Subhanahu
Bapak Ibu ketika orang berbuka puasa pada bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kepada pembahasan fidyah. Fidyah berasal kata dari kata fada'ah, yaitu mengganti atau menebus. Jadi Bapak Ibu, kalau ada awak salah, tahu awak salah awak, maka kita berusaha untuk menebus kesalahan kita. Kalau kesalahan kepada orang lain, maka cara menebusnya adalah dengan menemui orang tersebut dan meminta maaf. Terkait dengan puasa ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cara untuk kita menebus puasa yang kita tinggalkan, orang yang ditentukan dengan fidyah, maka dia harus melaksanakan ketentuan fidyah ini. Siapa saja yang harus membayar fidyah atau mengganti puasanya? Kan ini Bapak Ibu yang harus kita dudukkan. Nanti jangan kita tidak berpuasa langsung saja bayar fidyah. Yang pertama Bapak Ibu adalah orang yang sudah uzur. Uzur kok Bapak Ibu tidak tahu puasa lain. Biasanya pula gaya Bapak Ibu, umur mungkin 85, 92, 100-nya di pasu puasa lain. Ndak paham agama apa bahwa culo ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yo bacuan kagak itu. Padahal agama menentukan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Qala bare de nyu puasa tu ndak talo de nyu ledo fa fidyatun ta'amu miskin. Maka boleh dia membayar fidyah. Kalau ada orang tua Bapak Ibu raso-raso jo awase marasuan jo ndak talu puasa lain. Sabanta mencret jo. Sabanta lamah badan jo. Maka orang tersebut dibolehkan untuk membayar fidyah mengganti puasanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang kedua yang dibolehkan untuk membayar fidyah adalah orang yang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya dalam waktu yang lama. Ada Bapak Ibu, beberapa orang yang memang tidak bisa puasa Bapak Ibu. Misalnya asam lambung lah akutnya Bapak Ibu, indah makan 3 jam, karena parunya lah sakit parunya, lama lilit lambungnya. Maka Bapak Ibu, orang tersebut tidak diwajibkan lagi berpuasa, tapi dianjurkan atau diwajibkan untuk membayar fidyah, mengganti puasanya dengan fidyah. Nanti akan kami jelaskan berapa ketentuan fidyah yang akan dibayarkan. Ya, yang kedua Bapak Ibu, orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Kok sakitnya sabanta Bapak Ibu kini parah pada sakitnya, tapi kece dokter sabar 2-3 sampai bulan lain itu bisa cegah, bisa puasa balik di tahun yang akan datang, maka tidak boleh untuk mengganti dengan fidyah. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu ibu yang sedang hamil, seorang ibu yang sedang hamil atau menyusui yang dikhawatirkan akan membahayakan dirinya dan juga kandungannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan juga keringanan kepada ibu yang sedang hamil dan menyusui apabila ketika dia berpuasa tetap memaksakan dirinya untuk berpuasa bisa membahayakan dirinya dan juga si anak yang dikandungnya. Maka boleh dia mengganti dengan fidyah Bapak Ibu, tapi dengan ketentuan tentu ada kadarnya, ada ukuran yang tidak bolehnya. Kok misalnya si ibu hamil tadi lah konsultasi jo bidan, lah konsultasi jo dokter, apa kece dokternya, ibu ndak boleh ada untuk puasa, badan ibu lama, bego karena bayi ibu jangan berpuasa ibu, maka boleh untuk ndak berpuasa. Tapi kalau nyutalo nyukue Bapak Ibu, maka dia wajib untuk berpuasa dan boleh membatalkannya apabila di tengah puasanya dia tidak sanggup untuk melaksanakannya. Maka Bapak Ibu, ibu hamil ataupun menyusui dia wajib
membayar fidyah ketika dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Karena Bapak Ibu lama kok hamil atau menyusui selama 30 hari misalnya acara mengganti atau bisa hamil lo juga Bapak Ibu mau ditolong kondisinya bila juga ganti puasa dulu 10 tahun hamil tarik bulan puasa Bapak Ibu baca mengganti puasa, maka Allah sudah mendetail semua, Allah sudah membaca yang akan terjadi terhadap kita. Maka untuk ibu-ibu hamil ada kekhususan, ada keistimewaan yang Allah berikan kepada ibu-ibu hamil, dan itu adalah sebuah rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada beberapa orang atau keadaan tertentu. Kemudian Bapak Ibu, orang yang keempat yang diwajibkan untuk membayar fidyah adalah orang yang tidak mengganti puasanya di tahun di mana dia meninggalkan atau berbuka puasa. Kalau misalnya Bapak Ibu kini ada yang tinggal puasanya 5 hari. Tahun kini ada ganti lah Bapak Ibu, nanti boleh puasa balik. Pokoknya aja kita mandang Bapak Ibu lama ganti puasa tahun kini, lama ganti puasa kini. Dan sebab Bapak Ibu ketika lah lewat setahun nanti belum balik puasa, maka inyo harus membayar fidyah dan wajib mengganti puasa tersebut juga, karena termasuk melalaikan puasa, mengganti puasanya, maka wajib membayar fidyah. Kok misalnya tahun kini tinggal 5 puasa, nanti tahun besok puasanya nyo harus membayar 5 kali fidyah. Tahun besoknya lah Bapak Ibu 10 jadi nyo, tahun besoknya lah 5 balik, dan itu berlanjut menjadi kelipatan. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya hutang puasa atau membayar fidyah, hutang puasa yang kita tinggalkan tahun ini, maka cepat selesaikan. Selesai nanti bulan Syawal sudah dibolehkan untuk berpuasa, maka silakan berpuasa dengan mengganti puasa yang sudah kita tinggalkan. Jadi Bapak Ibu, sampai golongan yang pertama tadi Bapak Ibu, orang yang uzur laga ibadah dan talon atau tidak memungkinkan ini untuk berpuasa lagi. Yang kedua adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya setelah itu. Kemudian yang ketiga adalah ibu yang hamil ataupun menyusui yang direkomendasikan oleh dokter ataupun bidan dia tidak bisa untuk berpuasa. Kemudian yang keempat adalah orang yang meninggalkan puasanya kemudian tidak membayarnya pada tahun tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk kepada kafarat atau kifarat dalam bahasa kitanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan di surah Al-Baqarah di ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Allah menghalalkan bagi kalian untuk rafat. Rafat itu artinya adalah bercampur. Artinya Allah menghalalkan kepada kalian bagi si suami untuk mencampuri atau menggauli istrinya di malam hari puasa. Dalam kaidah usul fikih ada namanya Bapak Ibu mafhum mukhalafah, hukum kebalikan. Kok dihalalkan malam hari kecil Allah berarti diharamkan di siang hari. Jadi Bapak Ibu jangan dibalik-balik Al-Quran Bapak Ibu. Tidak ada yang menunjukkan bahasa itu diharamkan untuk mencampuri istri atau menggauli istri di siang hari. Tapi para ulama dengan kaidah usul fikih mafhum mukhalafah namanya, hukum kebalikan. Misalnya Bapak Ibu diwajibkan untuk menunaikan salat, ibadah salat, maka meninggalkannya adalah haram. Hukum kebalikan dari yang disampaikan dalam Al-Quran, maka namanya itu mafhum mukhalafah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
karena ini adalah ilmu yang mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Apa Bapak Ibu? Diharapkan untuk menggauli istri di siang hari Ramadan. Maka apabila Bapak Ibu tetap juga dilakukan pada bulan Ramadan, baik dia secara kepada orang yang halal, kepada istri, baik kepada yang haram yaitu bukan istri, maka itu dosa kafarat. Apa itu kafarat Bapak Ibu? Yaitu menutupi ataupun memperbaiki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sejatinya Ramadan hadir untuk mensucikan diri kita. Maka dengan berpuasa diharapkan setiap pribadi kita menjadi pribadi yang suci, pribadi yang spiritualnya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melakukan hal tersebut di bulan Ramadan pada siang hari, maka sangat besar dosanya. Yang pasti Bapak Ibu sudah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kemudian kita harus menunaikan ketentuan yang Allah berikan, yaitu kifarat. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama pilihannya adalah mengganti atau melaksanakan puasa selama 60 hari secara berturut-turut. Lain tahu Bapak Ibu, 60 hari Bapak Ibu, kini 30 hari baru lama naju lama mulai puasa mulai. Lebaran kini puasa, baru 30 hari puasanya. Iku Bapak Ibu 60 hari berturut-turut, batal sekali ulang dari awal. Mode itu Allah membuat ketentuannya sehingga kita berpikirlah Bapak Ibu, kok puasa pun. Jangan sampai kita terjerumus atau melakukan hal tersebut karena besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berat cara untuk menggantinya atau menebusnya. 60 hari berturut-turut, jika batal 1 hari maka ulang dari 1 lagi. Kan bare Bapak Ibu. Kalau misalnya dalam 58 hari puasa berturut-turut Bapak Ibu, kira tidak tahan jawab di hari 59 baru buah apa dia kawan. Maka itu yang pertama yang harus dilakukan. Kalau Bapak Ibu tidak tahu 60 hari itu dengan alasan yang syar'i, kalau misalnya memang tidak tahu mana cukup 5 balik laju cukup, kira di 5 balik tidak tahan balik ke 1, dalam 20 balik ke 1, 30 balik ke 1, maka kuliah dengan cara yang lain adalah memerdekakan budak. Tahrir raqabah yaitu memerdekakan budak. Kalau kini tidak oleh Bapak Ibu, maka pilihan ini tidak lagi berlaku karena tidak ada lagi budak di masa kini. Ada mungkin di Malaysia, tapi bukan budak sama-sama budak. Budak itu bahasa Malaysia itu anak kecil. Maka Bapak Ibu, memerdekakan budak adalah pilihan yang kedua apabila kita ingin mengganti atau menunaikan kifarat. Yang ketiga Bapak Ibu, caranya adalah memberi makan 60 orang miskin dengan makanan yang layak atau makanan yang terbaik. Itu Bapak Ibu, mungkin kalau 60 orang kuliah secara berangsur-angsur. Kalau misalnya hari ini 5 orang lu dia kira untuk besok 5 orang lain sampai selesai 60 orang dibagian makan. Orangnya pun Bapak Ibu kalau 60 orang yang berbeda kuliah dibagi-bagi. Kalau misalnya Bapak Ibu 20 kali si fulan itu 20 kali, si fulan itu 20 kali, sehingga pas hitungannya 60. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pengajian ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu untuk menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya.
Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tidak punya ilmunya, maka kita akan melanggar. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak tahu awak punonyo palang pintu kereta api itu Bapak Ibu kalau dikawapai ke Padangan, adalah kironyo orang Padang Pariaman misalnya, inyo tidak pernah pergi ke Padang, nampak deh inyo turun palang pintu, nyo kira itu mainan Bapak Ibu, nyo angke palang pintu itu kira lah tiba kereta api, lah disambui, lah di tadi apa kereta api tadi, sama dengan agama Bapak Ibu. Al-Quran hadir untuk Al-Furqan, yaitu membedakan yang hak dengan yang batil, yang boleh, yang tidak boleh, dan juga dirinci oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan pagi ini kita bisa lebih berhati-hati, dan kalau kita sudah terjerumus, kita tahu cara untuk memohon ampun kepada Allah dan juga menunaikan ketentuannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itulah pengajian kita pada pagi yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Sebelum kita kembali lagi Bapak Ibu, ada salah satu jamaah kita kami informasikan, yaitu Bapak Sawadudin Lubis. Beliau di Tanjung Basung 1 kalau tidak salah Tanjung Basung 1, beliau itu melaksanakan pada hari Selasa kemarin itu operasi pengangkatan daging dari dalam tubuhnya, atau daging tumbuh lah istilahnya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan sudah selesai, dan mudah-mudahan kita doakan nantinya Allah berikan kesehatan kepada beliau, dan juga sama-sama kita berdoa kepada seluruh jamaah yang Allah timpakan dengan penyakit pada hari ini. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan Allah menggugurkan dosa-dosanya. Untuk itu mari kita berdoa Bapak Ibu sejenak, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat, wa tuballighuna qasal hayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal-hidayah wal-istiqamati 'ala syari'ati wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi, Bismillahil-mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma rabban nas asbil masin washfi anta syafi, la shifaa illa shifaa'u, shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah kesehatan kepada kami Allah, untuk bisa kami menunaikan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah kesehatan khususan kepada Bapak Sawadudin Lubis ya Allah, yang Engkau uji dengan penyakit ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tinggikan derajat beliau ya Allah, berikanlah kesabaran kepada beliau yang kiranya itu bisa memberatkan amal beliau ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, setiap jiwa kami, setiap badan kami tidak luput dari genggaman-Mu ya Allah, maka berikanlah kami kesehatan ya Allah,
yang kami ketahui ya Allah, yang tidak kami ketahui, maka angkatkanlah penyakit kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang memberikan hal tersebut dan Engkau juga yang menyembuhkannya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah kekuatan kepada tubuh kami untuk kami bisa beribadah kepadamu ya Allah, mempergunakan apa yang Engkau berikan untuk menunaikan ibadah kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Istajib du'ana